pastinya warga itu berbicara sama rombongan kita bahwasanya hari ini tuh suasana gunung itu lagi tidak bersahabat. Lama kelamaan suara gemblenjing itu terdengar keras menuju ke saya. Waktu itu saya buka jaket saya dan kaget di hadapan saya itu ada kabut. Kabut itu langsung memecah juga, menyerupai kereta. Itu sangat jelas, kereta itu dibawa oleh 4 ekor kuda, dan waktu itu tiba-tiba pintu kereta itu membuka, seakan-akan dia itu mau menarik saya gitu. Emang waktu itu jujur ada dorongan, jadi badan saya itu seakan mau bergerak ke kereta itu. Gimana? Bingung saya nih. Jadi setiap jam 10 itu tiba-tiba hutannya berubah gitu. Iya. Padahal pas subuh nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Jadi guys, kemarin itu banyak banget ya yang nge-tag Instagram gua supaya gue tuh ngundang seorang pendaki yang kemarin itu tersesat selama 4 hari di Gunung Arjuno. Iya sih, gue tuh kemarin emang nunggu dulu supaya beliau ini ya pulihan dulu lah, baru dia bercerita di RJ5. Terus kayak biasa juga nih, kalau di RJ5 itu ya ceritanya nggak ada setting-settingan. Kalau ceritanya kayak gitu ya kayak gitu aja. Nah untungnya pada malam hari ini beliau ini udah datang, langsung aja kita sambut. Selamat malam Mas Ang. Selamat malam Mas. Ini makasih banget loh udah jauh-jauh mau ke RJL untuk bercerita. Sama-sama. Nah, saat itu kan tersesat selama 4 hari ya Mas. Diawali dengan ingin menolong temannya tuh yang terkilir. Tahu-taunya Mas Aang malah yang hilang. Hilang. Itu apa yang dirasakan saat tersesat? Kalau yang saya rasakan sih, jujur waktu itu aku tersesat nggak wajar. Intinya seperti itu. Aku dibawa ke dunia, dimensi yang lain gitu. Itu yang saya rasakan. Malah ngerasanya kayak gitu ya? Itu sampai beberapa hari sampai saya ditemukan warga itu. Pokoknya intinya saya bukan di dunia manusia. Oke, dan saya dengar-dengar kan pas tersesat itu nggak bawa peralatan apapun. Waktu itu cuma bawa trekking pole. Terus makan minumnya gimana? Untuk makan minum terus terang nggak makan nggak minum. Cuman hari Senin itu saya kebetulan ketemu secangkuk air itu di dalam wadah gerabah di dalam semak belukar. Oh, jadi nggak makan tuh selama 4 hari? Sama sekali nggak makan. Minum juga cuman itu doang? Itu doang, di hari Senin, secangkup air. Wah, menarik nih. Nanti ditahan dulu deh ceritanya Mas Aang ya. Nah, sebelum dimulai kayak biasa ya, dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara subscribe, like, comment, share yang banyak biar gue makin semangat bikin videonya. Jangan lupa juga follow Instagram gue nih, The Real Aditya. Terus juga mampir nih ke TikTok RJ5, di mana ada cerita-cerita yang beda dari YouTube. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Nah, karena ini kan udah jam setengah 9 malam nih, tadi juga habis buka ya Mas Aang ya, ke puasa. Terima kasih jamannya tadi. Ini kita minum dulu ya Mas, ya, biar nggak aus pas cerita nih. Mantap nih. Silakan Mas, minum juga Mas. Oke, makasih. Kelihatannya enak ini. Dari bawahnya harum ya? Harum banget. Kalau boleh tahu kopi apa ini? Ini Cavino Mas. Cavino. Langsung aja kita cobain ya. Bismillah. Mantap. Oke Mas, mungkin boleh diceritakan awal mula tersesat itu seperti apa? Pengalaman ini mungkin bagi saya nggak mungkin saya lupakan. Jadi seumur hidup mungkin masih teringat lah.
Jadi waktu itu saya sangat ingat sekali di malam Jumat, itu hari Jumat itu saya itu berangkat ke pos perizinan. Jadi kita sempat istirahat di tempat warga. Itu malam itu kita nggak langsung tidur. Jadi kita ngobrol sama warga setempat. Kebetulan waktu itu sama warga itu kita dikasih wejangan untuk mengenai beberapa pantangan untuk naik ke Gunung Arjuna. Dan kebetulan waktu itu ada pantang-pantangan yang kita langgar, seperti kita ganjil. Kebetulan waktu itu Mbak Lia juga pakai baju dominan merah. Waktu itu secara nggak langsung warga itu lebih cenderung ke Mbak Lia untuk menghimbau lah, katakanlah itu. Dan kalimat terakhir itu saya masih ingat betul bahwasanya warga itu berbicara sama rombongan kita bahwasanya hari ini tuh suasana gunung itu lagi tidak bersahabat. Dari wejang-wejangan hari Jumat malam, kita tracking kan dari Sabtu pagi. Rencananya dua hari, Sabtu sama Minggu. Oke, mungkin boleh dijelasin dulu, Bang, saat itu mendaki berberapa gitu? Mendaki itu kita rombongan 5 orang, memang tetap ganjil. Waktu itu 5 orang, kita sudah antisipasi untuk bawa tongkat. Jadi start dari perizinan itu sekitar jam 8:30. Tadi sama siapa aja? Sama Mbak Lia, Mas Ilham, sama Mas Bayu. Satunya lagi anak Makassar, tapi saya lupa namanya itu. Ini teman apa ya? Semua itu baru kenal waktu itu, saat itu juga. Sebelumnya kan kita di dunia maya, kita sempat ngobrol. Ketemu adalah hari Sabtu, kita berangkat hari Jumat. Temen dunia maya ya? Dunia, memang suka grup-grup pendaki kan gitu. Jadi perjalanan itu trekking pagi, Mas. Pagi itu nggak ada firasat apapun. Kita perjalanan sampai Makutoromo itu nggak ada keganjalan sama sekali, keganjilan. Kita tiba di Makutoromo itu sekitar 3:30. Jadi 3:30 itu kita ngecamp. Rencana kita summit itu malam, sekitar jam 12. Itu sudah mereka sudah saya kasih tahu bahwasanya emang kalau emang summit itu jam 12 atau jam 11. Kita alarm jam segitu. Oke. Camp pada saat itu ramai banget kebetulan waktu itu. Dan waktu itu ada 2 tenda untuk kita. Jadi yang tenda besar untuk saya, Mbak Lia sama teman Makassar, dan tenda kecil anak Surabaya. Waktu malam itu tinggal saya yang belum tidur, saya tidurnya terakhir. Dan waktu itu kebetulan kok saya nggak minat ke tendanya Mbak Lia. Waktu itu saya di tenda kecil akhirnya. Yang terjadi waktu itu kan alarm jam 12 malam, Mas. Jam 12 malam kita itu nggak bangun. Jadi semua rombongan teman-teman nggak terdengar alarm. Kita baru bangun sekitar jam 3. Jam 3 itu tak lihat suasana di camp Makutoromo itu sudah sangat sepi. Jadi rombongan sudah pada summit malamnya. Ketika saya keluar itu sudah mulai sepi, saya nggak tegang lepas teman-teman, akhirnya pun saya summit. Jadi sebelumnya sih nggak ada minatan untuk summit waktu itu, jadi saya nggak tega. Jadi kita sampai jam 3:30, itu di perjalanan masih normal-normal aja sih. Waktu di atas Jawa Dwipa namanya, itu pos 7, kita bersendagurau. Jadi kebetulan candaan kita itu didengar oleh Mbak Lia. Jadi waktu itu Mbak Lia tanya, Mas Aang tadi malam Mas Aang tidur di tenda siapa kan gitu. Jadi waktu itu ya saya ngaku waktu itu saya tidur di tendanya Mas Wahyu sama Mas Bayu gitu loh. Tadi malam yang tidur sama saya itu siapa loh? Yang nggak tahu Mbak Lia. Yang pakai SB warna pink itu siapa loh? Nggak tahu ya. Saya emang benar di tendanya Mas Bayu sama Mas Ilham kan gitu. Kan emang benar SB itu warna SB saya itu warna pink, tapi dan SB itu nggak saya keluarkan itu sama waktu mengeluarkan logistik. Jadi SB itu saya keluarkan ketika mereka semua pada tidur. Jadi nggak ada yang tahu kalau SB saya itu warna pink. Jadi saya anggap itu ya biasa saja itu bagi saya itu. Kebetulan nggak tahu sih untuk Mbak Lianya sih firasatnya seperti apa. Kita nggak ada masalah sampai trekking ke atas.
Unyu juga ya warna pink. Warna pink itu sebenarnya itu pemberian awalnya. Pemberian dari warnanya itu kan pink, kan identik dengan wanita mas. Itu emang pemberian dari Si doi. ya ada saja gitu dulunya itu. Jadi pada saat itu 3 cowok 2 cewek ya? Satu cewek mas. Oh satu? Satu cewek, jadi 4 cowok. Oh. Totalnya kan 5, satu cewek. Ceweknya cuma Mbak Lia saja itu sebagai ketua rombongan. Jadi waktu di sebelum pelewangan kita kan rombongan terakhir mas. Itu banyak rombongan yang turun. Makanya sudah saatnya memang kalau terakhir malam sudah banyak yang turun. Dan waktu itu kebetulan kita menyalip 2 rombongan. Rombongan terakhir jadi rombongan dari Jogja sama rombongan dari Purwosari. Kita dahului, alhamdulillah kita sampai di puncak. Di puncak itu sekitar jam 12-an. Waktu itu cuaca juga agak mendung, sedikit anginnya juga agak kencang. Waktu itu kita sekitar 30 menit di atas, dan nggak tahu secara spontan kok ada 2 kilatan, sambaran kilatan di atas itu bergantian. Waktu itu firasat saya nggak enak, firasat saya itu. Teman-teman saya ajak turun, tapi awalnya nggak mau, dan saya turun sebentar sedikit. Waktu itu lihat saya turun, teman-teman mungkin takut ikut saya turun. Tapi posisi saya itu di belakang. Di belakang kita turun. Tapi teman saya yang di depan kebetulan anak Makassar. Di dalam perjalanan itu sering kayak kehilangan jalan gitu loh. Makanya dia itu panggil-panggil nama saya. Dan waktu saat itu juga saya pegang yang di depan. Waktu itu kan saya pindah ke depan. Posisi Mbak Lia itu di tengah. Jadi waktu itu berjalan nggak sampai beberapa meter, Mbak Lia itu kakinya terkilir. Yang tahu persis kakinya Mbak Lia terkilir itu Mas Bayu, karena posisinya di belakang. Saat itu juga saya ke belakang, saya tahan Mbak Lia karena terkilirnya itu dia itu seakan kayak ada yang dorong gitu mas. Jadi waktu itu Mbak Lia emang saya tahan. Saya tahan itu nggak kuat mas. Kayak ada tekanan dari atas gitu loh. Saat itu secara refleks Mas Bayu itu lari ke belakang saya. Jadi Mbak Lia kedorong kayak ada yang dorong itu, yang nahan 2 orang. Saya sama Mas Bayu. Ketika itu saya suruh pegang rumput, sudah agak enakan, kakinya itu juga saya sembuhkan. Emang waktu kakinya saya angkat itu ada yang megang gitu mas. Agak berat emang. Mbak Lia sendiri katanya waktu itu nggak bisa digerakkan kakinya itu. Dan itu awal dari semua sumber bencana di situ. Nah, waktu itu saya popong itu saya nggak kuat. Jadi sering jatuh juga sama Mbak Lia. Nggak mungkin saya bawa Mbak Lia ke bawah. Saat itu dia itu saya gendong. Di dalam saya gendong waktu itu dia semaput. Agak panik waktu itu. Saya carikan tempat agak enakan di bebatuan waktu itu. Bebatuan supaya badai sama anginnya itu nggak menerjang badannya. Waktu itu kan bawa jaket, saya segera kayak bikin flash sheet supaya nggak terlalu angin sama air itu nggak terlalu menerjang badannya. Dan segera mungkin logistik itu saya keluarkan semua. Untungnya saya bawa logistik waktu itu. Logistik sama kompor itu saya keluarkan semua. Terus saya lihat detak jantungnya Mbak Lia ini, tangan ini nggak ada. Nggak ada? Nggak ada sama sekali. Mungkin ada kena hipo atau apa, itu panik mas. Panik, dan puncak kepanikan saya itu ketika saya buka jaketnya itu, detak jantungnya semakin melemah. Sangat kacau pikiran saya itu. Jadi waktu itu teman-teman juga saya kasih tahu bahwasanya perbekalan ini bertahan sampai malam. Nanti kalau ada anak samit itu segera minta bantuan. Berarti saat itu mutusin buat udahlah nyari bantuan dulu nih. Itu pengen turunnya ke pos berapa? Sebenarnya sih kalau saya sih nggak memutuskan untuk turun ke pos. Kebetulan saya berpikir ngejar rombongan terakhir yang gagal muncak tadi sama 2 rombongan. Itu dari Jogja sama Purwosari. Jaraknya nggak jauh ya nggak dari jauh dari ya? Saya putuskan turun. Secara logika saya turun cepat, mereka itu nggak papasan. Soalnya ada kabar waktu itu Mas Bayu itu ngabari saya ketika saya di rumah itu, ketika saya turun rombongan Jogja itu naik. Secara logika kita pas-pasan. Loh, malah sampean nggak ketemu sama rombongan itu? Bahkan itu sudah saya konfirmasi lagi sama teman Jogja. Emang nggak ketemu.
Ih, Dan kok secara merinding logika, saya. emang secara logika harusnya ketemu dan Jalurnya itu doang kan? Itu doang, cuma satu arah dan itu. Nah, emang saya nggak ketemu emang jujur waktu itu. Setelah lama tiba-tiba itu jalan lurus tadi itu tak lihat itu nggak ada. Tiba-tiba itu kabut itu menutupi. Jadi jarak pandang kan juga terbatas waktu itu. Jadi kabut menutupi, segera saya diam, wah ini kok jalan ini kok nggak ada, kan gitu. Tiba-tiba di samping kiri jalan itu membuka. Jadi awalnya kabut menjadi menyerupai kayak jalan. Saat itu juga ada dorongan angin dari atas dan samping kanan saya mengarahkan ke kiri nanti. Secara spontan saya nggak bisa bergerak, langsung saya dilempar ke namanya Lali Jiwo Alas. Tiba-tiba suasana itu kabutnya itu hilang berupa hutan lebat. Ah, maksudnya gimana Mas? Waktu itu kan, Jadi kan nih tiba-tiba kabut dateng. Terus menghalau pemandangan saya. Jalan itu Masnya diem aja nih. diem karena sudah tahu ini kok jalannya kok nggak ada, kan gitu. Tapi saat itu ada samping kiri itu kabut itu membuka Mas. Berarti membuka menyerupai jalan besar, dan saya itu waktu itu langsung didorong kayak embusan angin gitu Mas. Jadi Masnya kedorong gitu? Kedorong kayak disekap gitu loh. Saya nggak bisa bergerak waktu itu. Saat itu juga secara spontan saya itu berada di kayak alas lebat gitu, namanya Lali Jiwo. Padahal saat itu ya nggak di Lali Jiwo ya posisinya ya? Bukan Mas, masih di bawah puncak, di atas Pelewangan, jalan-jalan masih lurus. Kalau dari tempat saya diem ke Lali Jiwo masih butuh beberapa jam nyampe situ. Dan itu waktu itu hanya sekejap langsung saya itu berada di alas itu. Habis itu saya mengitari pandangan sekeliling, saya lihat di situ ada pohon besar, dan waktu itu saya ingat betul beberapa tahun lalu kan saya sempat naik puncak lewat jalur Wulirang Mas. Jadi agak-agak ingat pohon itu, dan di situ ada plakat namanya Lali Jiwo. Plakat itu baru kayaknya, sebelumnya enggak seperti itu. Makanya saya tahu itu di alas Lali Jiwo gitu. Maaf nih Mas, mungkin yang nonton ada yang mau nanya kayak gini nih. Apa mungkin pada saat itu Masnya jatuh gitu? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Jadi saya begitu dipindah dari saya tempat kesesat tadi di Lali Jiwo, saya berdiri sama persis ketika saya diem. Tapi waktu di alas itu Langsung kiri kanannya berubah gitu? berubah. Jadi awalnya kabut itu langsung mecah, itu langsung menyerupai hutan belantara. Iya. Tapi kondisi pikiran saya agak linglung waktu itu. Cuman masih ingat, masih sadar dan nggak panik kan gitu. Iya, dan udah gitu kan alas Lali Jiwo itu artinya hutan lupa jiwa ya? Hutan Lali Jiwo, benar. Tapi waktu itu saya sadar bahwasanya itu saya sudah tersesat ini. Akhirnya saya putuskan naik. Selang beberapa lama saya diem, ambil nafas. Tiba-tiba posisi saya itu kembali lagi Mas. Kembali lagi saat posisi awal saya dilempar di alas tadi. Jadi saya nggak percaya sih awalnya, karena yang namanya hutan kita acuan di pohon kan semuanya hampir sama Mas. Jadi waktu itu agak gimana, nggak percaya lah, kok di sini lagi. Setelah itu saya putuskan ambil jalur kiri. Barangkali saya ke arah Wulirang waktu itu, menumpukan bantuan di sana. Setelah lama jalan, saya diem, ambil nafas. Tiba-tiba suasana itu kembali lagi. Kayak persis waktu pertama kali saya berdiri di alas tadi. Itu. Dan waktu itu nggak pikir panjang, saya kan bawa trekking pole. Nah, waktu itu kebetulan saya turun bawa trekking pole, saya segera tancapkan di tanah di depan pohon besar. Habis itu saya turun ke bawah. Nggak tahu turun itu jalur mana pun saya nggak tahu. Yang penting turun. Setelah turun lama, saya diem sebentar, ambil nafas, lihat sekeliling ke saya itu suasananya masih hutan belantara. Tiba-tiba saya toleh ke belakang, kelihatan trekking pole. Nah, waktu itu sadar betul ya, ternyata saya kena ayam mimang. Jadi kalau di tempat saya itu namanya ayat mimang. Oh, oyot mimang. Baru tahu dan sadar bahwasannya kena ayat mimang. Langsung saya juga refleks, ini kalau saya nggak bisa keluar sebelum maghrib, sudah mungkin tinggal lama.
kebanyakan seperti itu mitosnya itu. Ya, dari kisah-kisah yang sering kita dengar ya di alas Nalijiwo itu ya. Dan saya putuskan turun ke bawah, nggak tahu mas, saya itu arah mana yang saya ambil. Pikiran saya itu segera menghindari alas tadi sebelum mau maghrib. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Saya turun ke bawah, tapi tetap aja ketika saya diam ambil nafas, posisinya kembali lagi, saya tolak ke belakang, masih ada terkempul. Dan kejadian itu berulang sampai 3 kali. Padahal udah jauh tuh jalannya. Jauh, saya kira sudah jauh. Dan untungnya yang terakhir itu setelah lama tetap saya gak peduli, yang penting saya turun menghindari alas tadi itu. Di yang terakhir itu sudah nggak kelihatan yang namanya terkempul, agak lega. Tapi tetap saya teruskan turun ke bawah, turun ke bawah sampai dimana saya merasa suasana hutan itu agak berbeda. Jadi waktu itu saya rasa agak aman, suasana hutan berbeda. Akhirnya saya diam mas, karena mungkin capek waktu itu. Kalau estimasi saya itu jam 9-an. Malam? Jam 9 malam, karena waktu emang bawa jam tuh nggak tahu, ternyata jam saya itu sudah nggak ada. Oh, nggak nyala? Oh, jatuh mas, mungkin jatuh, mungkin nggak ada ketika saya cek jam itu. Di malam itu sekitar perasaan saya jam 9 itu saya istirahat. Itu suasana pada saat itu istirahat gimana? Tempatnya? Tempat masih di hutan belantara mas. Jadi hutan yang baru kali ini saya lihat. Saya kan sering muncak ke beberapa gunung dan lihat suasana hutan pepohonya itu baru kali ini saya lihat. Rapat atau gimana? Sangat-sangat rapat dan lebat. Jadi saya tidur, kebetulan malam itu sempat terbangun mas. Sempat terbangun ada cahaya saya kira itu headlamp pendaki mas. Jadi ketika saya buka ternyata bukan headlamp, ternyata kayak hewan kucing hitam, cuman besar. Kalau di tempat saya itu namanya macan kumbang. Itu sangat jelas, itu beberapa meter dari saya itu. Gede gitu mas? Gede, sangat gede banget itu. Itu namanya macan kumbang. Dan waktu itu agak sedikit takut, cuman saya berusaha nggak kabur dan diem saja. Itu lama mas itu macan kumbang itu. Dan setelah macan itu menghilang, itu saya putuskan tidur lagi. Itu berarti nggak bawa senter ya, alat penerangan ya? Nggak bawa sama sekali. Saya cuma berpakaian ya ala kadarnya sama jaket itu saja. Ketika pagi saya bangun di hari Senin, hari kedua, itu saya sadar waktu itu saya pada ini sudah mulai tersesat. Dan waktu itu inisiatif saya itu cari apa namanya itu bekas aliran air. Saya kira cara logika kalau bekas aliran air pasti turunnya ke bawah dan itu nanti nggak jauh dari pemukiman penduduk. Nah, dari disitulah mulai pagi itu saya tuh segera menyusuri aliran air. Dan waktu itu kok aneh, sekitar jam, menurut saya sih itu sekitar jam 10 ke atas itu suasana itu udah berbeda. 10 pagi nih? 10 pagi. Jadi tiba-tiba itu mendung itu seakan-akan tuh langsung nggak terasa gelap mendung gitu loh. Jadi kabut itu juga semakin tebal, matahari itu sudah nggak kelihatan. Itu di atas jam 10 itu. Dan suasana itu hawanya itu anyep gitu loh, kayak anget-anget gimana gitu loh mas. Kalau beda dengan alam-alam kita jam 10 siang kan ada agak panas, terik matahari itu. Itu nggak terasa, rasanya itu cuma anyep dan matahari pun nggak kelihatan. Itu ketika kabut datang, tiba-tiba itu suasana itu berubah langsung jadi kayak hutan belantara. Itu waktu itu siang harinya seperti itu. Tapi tetap saya berjalan.
Hah, maksudnya gimana? Waktu itu Tadinya emang di mana? di Sebelum kabut datang. sebelum dari kapal ya di hutan, cuman hutannya itu masih bisa melihat sejauh mata memandang, itu masih bisa melihat perbedaan lah. Jadi pas kabut datang, tiba-tiba hutannya berubah lagi. Berubah lagi. Jadi kali ini hutan itu rapat banget dan sejauh mata gitu memandang itu ya cuma hutan lah, kanan kiri, terus atas itu nggak kelihatan nggak kelihatan langitnya. Kadang itu ya kelihatan cuma dikit karena saking rimbunnya. Dan baru kali ini tuh aku juga heran, ini pohon apa kan gitu mas. Baru kali ini aku lihat pohon-pohon yang seperti itu, aneh pohonnya gitu loh. Dan saya tetap aja saya jalan, tapi jalan saya itu ya sama, yang saya jalan itu kanan kiri tetap masih hutan ya belantara gitu. Cuman sesekali itu ada semacam bola. Kalau di tempat saya itu ilalang, itu saya raih, saya ke sana, tapi kok nggak nyampe gitu. Itu siang harinya, dan itu saya berjalan sampai mau menjelang maghrib, karena kalau sudah mau surup, terus terang waktu itu saya nggak ada aktivitas, saya diem. Kalau udah mau maghrib diem gitu. Diem, saya nggak aktivitas, saya berhenti dan istirahat, itu baring sambil tidur itu. Dan saat itu saya terasa itu hawanya juga semakin semakin aneh gitu loh, mau menjelang maghrib. Dan dari bawah kayak kabut angin itu semakin kenceng kalau mau menjelang maghrib. Setelah itu barulah aku diperlihatkan sosok orang yang nggak orang sih, ya emang manusia mas, manusia, cuman cara berpakaiannya itu seperti masa-masa lampau gitu, jadi kuno. Cara berpakaian itu kayak zaman kerajaan dulu, kalau film masnya kalau ada film-film kolosal lihat. Nah seperti itu. Waktu itu bergantian sih, di waktu menjelang maghrib ada sosok kayak wanita berpakaian kayak bangsawan gitu, kayak ratu. Di belakangnya itu ada dayang itu bawa buah-buahan kayak sesaji gitu mas. Itu mau menjelang maghrib. Berapa banyak orang yang dilihat kayak gitu? Kalau dilihat itu macam-macam mas penampakannya itu. Jadi mau menjelang maghrib, aku waktu hari Senin itu diperlihatkan yang pertama kali itu semacam kayak ratu. Dia itu diiringi dengan dayang sekitar 8-an itu. Terus hanya lewat, mereka itu kayak nggak tahu saya gitu loh. Mereka itu acuh tak acuh. Jadi masih lagi diem nih. Diem. Terus dia lewat gitu. Lewat gitu toh. Saya juga diem gitu. Terus malamnya juga gitu, ditampilkan wanita itu berpakaian bangsawan hanya lewat. Jadi sosok itu manusia berpakaian bangsawan, cuman wajah mereka sama pakaian itu berbeda-beda. Itu tiap malam sampai mau menjelang subuh. Jadi mereka selalu menampakkan. Suaranya? Nggak ada suaranya, cuman suara hening senyap gitu, nggak ada suara. Tuh. Tapi sebelum mereka muncul itu bisa ditebak, sebelum mereka muncul itu pasti ada suara angin dan kabut datang, itu pasti itu kenceng. Habis itu barulah sosok itu muncul. Itu sudah sebelum mereka nampak itu pasti ada kabut sama suara hening gitu. Tuh, mereka pasti setelah itu menampilkan diri. Terus kemudian kalau mau sudah menjelang subuh mas, sudah mau semburat kuning kan, biasa sunset kan ada kan, kuning matahari mau muncul. Itu seakan-akan saya itu merasakan kayak hidup di dunia manusia lagi lah, nggak merasa hening, nggak merasa senyap gitu ya. Suara angin itu ada emang. Kayak beda gitu suasananya. Beda suasananya dan hawanya itu sangat-sangat beda. Kalau angin menerpa daun kan kelihatan mas, kelihatan daun ini kan bergerak. Ketika di dunia mereka itu daun nggak bergerak, padahal angin itu begitu kencang gitu. Terus ya tetap di hari ketiga siangnya itu aku tetap cari mata air. Mata air masih kelihatan,
Tapi ya sama dengan kejadian di hari kedua. Tiba-tiba di atas jam 10 itu suasana kembali lagi. Jadi ya kayak surup gitu. Dan kabut semakin tebal. Tiba-tiba aku sejauh mata memandang cuma hutan belantara lagi. Gimana? Bingung saya nih. Jadi setiap jam 10 itu tiba-tiba hutannya berubah gitu. Iya. Padahal pas subuh nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Jadi gitu ya? Ya aku merasa sih waktu pulang itu di rumah itu aku nggak di rumah sih sebenarnya. Aku waktu itu juga sadar ini bukan dunia manusia, bukan dunia saya ini kan gitu. Dan sosok seperti itu pasti muncul kita mau menjelang maghrib, Mas. Dan sebelum itu diiringi dengan hembusan angin sama kabut datang. Setelah itu pasti mereka muncul. Dan kali ini di hari ketiga mau menjelang maghrib itu beda lagi yang muncul. Kali ini tetap bangsawan, cuman kayak raja dan panglima itu loh, Mas. Kalau kadang-kala kan panglima itu dibawa di belakangnya ada prajurit kan gitu. Prajurit bawa tombak dan alat-alat untuk perang gitu. Banyak gitu? Banyak, sekitar 100 prajurit. Terus malamnya beda lagi. Itu jadi lagi istirahat gitu ya? Iya, tetap mau menjelang maghrib. Terus lewat gitu? Lewat di Maksudnya itu orang lewat di atas muka gitu? Iya, itu enggak. Kalau mereka lihat tuh enggak apa ya, hanya sekejap gitu, Mas. Cepet gitu, senyap gitu, cepet gitu. Tapi enggak lama, cuman bisa dilihat lah gitu. Jadi tetap di hari ketiga itu malam mau menjelang maghrib mereka itu selalu muncul, tapi dengan wajah-wajah berbeda. Kali ini kan kayak panglima, kayak raja kan gitu. Itu sampai sekitar jam 11-an malam mungkin. Karena waktu di dini harinya sekitar jam 1 itu saya terbangun tapi nggak diperlihatkan sosok itu lagi. Dan waktu itu saya bangun, saya kelihatan bayangan kedua orang tua saya. Di umi saya itu kayak merasa saya ini kangen ke rumah gitu. Dan waktu itu pikiran ini saya sudah mulai kacau dan panik, Mas. Ya, kondisi katan saya juga mau drop, mulai linglung. Belum makan minum kan? Ya mungkin dari itu juga, mungkin pikiran tuh jujur waktu itu sudah mulai goyang waktu itu. Apalagi sejauh kemarin itu berjalan nggak ada hasilan gitu. Waktu itu saya tidur lagi, tiba-tiba waktu tidur saya itu terbangun, Mas. Jadi terbangun itu kedengaran kayak suara gemerincing kuda gitu, Mas. Kalau di tempat saya itu namanya dokar. Dokar kan biasanya ada lonceng kecil-kecil seperti itu. Lama kelamaan suara gemerincing itu terdengar keras menuju ke saya. Waktu itu saya buka jaket saya dan kaget di hadapan saya itu ada kabut. Kabut itu langsung memecah juga, menyerupai kereta. Itu sangat jelas. Kereta itu dibawa oleh 4 ekor kuda dan kereta itu nggak ada atapnya. Persis kalau kita itu lihat di sinetron kayak Nyai Roro Kidul itu kan nggak ada atap seperti itu, nggak ada orang waktu itu. Dan waktu itu tiba-tiba pintu kereta itu membuka, seakan-akan dia itu mau menarik saya gitu. Emang waktu itu jujur ada dorongan, jadi badan saya itu seakan mau bergerak ke kereta itu. Dan saya sih nggak tahu ya, tiba-tiba kaki saya itu nggak bisa bergerak, seakan ada yang menahan itu loh. Dari waktu saya pulang juga ada yang memberitahu bahwasannya itu ada doa-doa dari orang-orang terdekat saya itu di rumah. Emang waktu itu di rumah tiap malam kita baca doa waktu itu. Dan kebetulan malam itu juga saya dikabarkan di rumah waktu genting itu emang sudah dianggap meninggal. Waktu emang sudah disiapkan sama perangkat desa itu kain kafan buat saya. Dan sampai sekarang itu kain kafan itu masih ada. Itu nggak tahu itu masih selamat waktu itu. Ini saya merinding banget ya. Ya emang nggak tahu itu waktu bisa itu pas gitu ya. Ada kabar hoak, Mas. Ada kabar hoak bahwasanya itu saya itu dinyatakan menghilang di Butuh Lesung.
Itu langsung segala mungkin waktu itu perangkat desa waktu itu sudah menyiapkan apa namanya itu kan kafan buat saya dan segala semuanya, tapi dari pihak keluarga itu masih nggak percaya gitu, masih nggak percaya dan terus berdoa lah. Berdoa tiap malam itu makanya nggak doa ya ibu ya. Jadi waktu gentingnya emang waktu diperlihatkan kereta kencana itu sih. Suaranya gimana tuh mas? Maksudnya yang diingat? Kencing gitu, kayak suara kuda yang biasa kan ada suara kencing gitu, lonceng besi itu mas, kecil seperti itu persis itu, dan nggak ada orang mas. Jadi kuda doang? Kuda sama 4 kuda menarik kereta, jadi nggak ada orang, kok tiba-tiba pintunya itu membuka dengan sendirinya, kayak mau menarik saya gitu. Saya juga terlena waktu itu ya, siapa sih nggak mau naik dengan kondisi pikiran kacau dan capek. Waktu itu mau naik saya itu, dan juga ada dorongan dari atas, sempat punggung saya itu sempat bergerak mau naik, tiba-tiba kaki saya itu kayak ada yang nahan gitu. Dan itu lama, sekitar 30 menit, tiba-tiba kereta itu memudar. Jadi nggak langsung hilang gitu. Tiba-tiba memutar terus pandangan kabur dari hadapan saya. Satu juga saya lemes. Jadi ketika saya lemes, saya tidur. Waktu nggak enak tidur, saya gerakan tubuh kaki saya kok bisa gitu loh. Yang awalnya nggak bisa. Cuman waktu itu tak tidurkan lagi lah. Gitu. Waktu itu setelah tidur, bangun itu sekitar jam 5 berarti saya itu. Waktu itu saya di posisi di dasar jurang, sudah nggak punya pikiran gimana. Loh, padahal tadi masih di hutan. Di hutan. Tiba-tiba udah di dasar jurang. Ada di dasar jurang saya itu. Jadi awalnya kan saya tidur di semak-semak belukar nih mas. Tuh, cuman di bawah, di atasnya saya pilih ada ranting supaya hujan juga nggak langsung ke saya. Ini juga ya, tidur di semak-semak. Tahu-tahu pas bangun udah di dasar jurang. Di dasar jurang itu. Dan ditemukan pun saya juga ada di dasar jurang. Cuman jurang ini udah hari keempat ya tersesat berarti ya? Hari keempat, hari Rabu, hari keempat. Itu pas bangun pagi, kaget tuh. Ya kaget mas, siapa yang nggak kaget gitu. Waktu di dasar jurang itu nggak terlalu dalam. Saya bingung apa yang saya lakukan gitu. Sedangkan saya berjalan pun ya juga sempoyongan gitu, tapi tetap berjalan dikit-dikit. Tiba-tiba itu ada suara yang namanya hutan, meskipun suara kecil kan jelas kedengarannya mas. Menggema betul. Waktu itu ada suara kayak orang bicara, itu kayak orang banyak sih waktu itu, dengan sangat jelas bicara. Saya lihat juga waktu itu masih pagi, kayaknya ini saya masuk dunia manusia lagi nih. Dan segera mungkin saya spontan minta tolong, sangat keras, tolongin gitu. Tapi nggak ada respon. Selang itu lama, beberapa menit, suara itu terdengar lagi. Dan waktu itu juga saya langsung berteriak keras minta tolong, tapi dengan nada berbeda. Kali ini tolong pak kan gitu. Barulah ada jawaban dari atas. Naik, ini kalau mereka bahasa Jawa mas, desa munggao kan gitu. Jadi segera mungkin saya itu naik. Nggak tahu tenaga dari mana saya kok bisa naik. Ketika naik, itu dalam memang jurangnya? Sekitar 10 meter. Wah lumayan 10 meter. Manjat dong tuh? Manjat mas, manjat. Tadi saya manjat, di atas saya ternyata banyak rumput, saya pegang, kepala saya itu saya tunjukkan. Mereka segera berlari karena ketika kepala saya tunjukkan, saya terposok lagi. Jadi mereka segera lari, memegang tangan saya itu, saya terus ditarik, habis itu ditaruh di tempat yang aman sama mereka. Terus saya pegang mereka mas. Terus terang waktu itu saya masih nggak percaya di hadapan saya itu manusia. Jadi saya pegang-pegang semua dan orangnya tadi itu agak terpenganga gitu loh. Kok saya pegang semua, mulai dari kepalanya, kakinya kan gitu. Terus habis itu saya dikasih makan sama minum. Dan yang anehnya ya heran, mereka tuh minta maaf ke saya. Maaf mas, tadi emang kita lihat masnya minta tolong. Tapi yang namanya hutan mas, kita sering kita lihat suara, tapi kita hampiri ternyata nggak ada orang.
Makanya masnya tadi yang kedua saya suruh naik gitu. Iya nggak apa-apa Pak. Terus waktu itu saya bercerita bahwasannya itu saya itu hilang hari Minggu, baru ditemukan hari Rabu, dan mereka juga kaget gitu loh, di wilayah alas yang belum apa ya terjamah gitu loh Mas. Maksudnya masih hutan belantara. Ya juga kaget, saya tunjukkan saya dari atas Pak, kan gitu. Yang mana sebetulnya jauh posisinya ya? Jauh banget kan gitu. Tadi bahkan seseorang pun nggak berani ke situ. Ya saya pikir emang saya itu emang dari situ. Menurut firasat kan seperti itu Mas. Jadi waktu itu ditolong sama mereka sampai di apa namanya itu. Ditemukannya di mana itu? Ya masih di alas Mas. Alas Lali Jiwo masih? Bukan. Sudah sangat jauh melencang Mas. Dan katanya waktu ditemukan warga itu saya itu melingkari Gunung Arjuna. Padahal secara logika saya sendiri sadar saya nggak melingkari. Kalau secara logika kalau melingkari Gunung Arjuna waktu saya ditemukan di wilayah Singosari itu kita harus naik gunung, lereng, ada lembah, dan itu nggak saya lakukan selama perjalanan. Karena ya sadarnya lewat hutan-hutan. Iya, yang saya tahu cuma hutan belantara, nggak ada nggak ada jalan setapak. Tuh. Jadi secara menurut saya sih saya itu jalan lurus ke depan, nggak ada jurang itu Mas. Gitu. Dan ya alhamdulillah saya itu waktu itu ditemukan dan keadaan seperti itu, dikasih makan dikit, kita sempat jalan Mas. Karena kan 8:30, baru nyampe rumah warga itu 3:30. Di 3:30 itu langsung secara kebetulan ada yang laporan ke Basarnas gitu. Jadi mungkin itu sekelumit jadi cerita tragedi saya kemarin itu. Jadi istirahat di rumah warga itu berapa lama Mas? Waktu istirahat di rumah warga sebentar Mas, cuma sekitar nggak sampai 1 jam. Itu kemudian itu berita itu langsung disampaikan ke tim perizinan. Itu langsung saya itu dievakuasi ke rumah sakit. Di rumah sakit Marsudi Waluyo sebentar, sehingga terus habis itu di Puskesmas Pandaan. Di Puskesmas Pandaan itu selama 2 hari. Jadi selama 2 hari itu saya masih merasa kayak ada yang ngikuti saya, dan bayangan itu masih apa ya, masih ingatlah di suasana di Arjuna bener. Itu waktu itu kakak saya yang nanya saya di rumah sakit, kamu pikirannya agak linglung gitu. Jadi waktu itu iya Mas, waktu itu saya masih kok ingin kembali lagi ke gunung, pikiran saya gitu. Tapi waktu itu mas saya itu bawa semacam air, tapi sudah dikasih doa-doa. Untungnya waktu pulang dari rumah sakit pikiran itu sudah mulai hilang gitu. Dan maksudnya tadi diikutin siapa? Kayak ada sosok apa ya, sosok yang nggak bisa saya lihat, cuman saya merasakan kan gitu. Nggak bisa lihat, cuman saya merasakan kok masih ada yang mengikuti saya gitu loh. Dan pikiran saya itu masih kayak pengen ke Arjuna lagi gitu. Tapi ketika saya pulang dari rumah sakit itu sudah hilang semua. Oh, udah nggak ada ya? Udah nggak ada, saya sehat. Waktu itu sudah mulai berinteraksi dengan teman-teman. Nah itu gimana tuh yang teman-teman yang di Arjuna pada saat itu kan, Mbak Lia itu kan sakit tuh, gimana tuh ceritanya? Ya gini, waktu saya kontak ketika saya turun, kabar Mas Bayu waktu itu ketika saya turun katanya itu waktu saya turun nggak lama ada rombongan Jogja Tadinang yang sudah saya ceritakan. Kebetulan waktu turunnya itu mereka itu hari Senin pagi Mas. Hari Senin pagi saya tanya, kamu dapat logistik dari siapa kok bisa bertahan sampai pagi kan gitu. Dari rombongan Jogja, dia itu ngasih tambah logistik. Jadi mereka itu turun di hari pagi, kakinya Mbak Lia sudah enakan kan, dan ketemunya itu di Jawa Dwipa. Jadi di perjalanan ada sinyal
untuk pesan ke pos perizinan. Jadi pos perizinan segera naik, Mbak Lia, rombongan Mbak Lia juga turun. Jadi ketemunya di atas Jawa Dwipa. Setelah dievakuasi ke Makutoromo, itu lihat saya tuh kok nggak ada kan gitu. Jadi waktu itu segeralah saya itu dikabarkan hilang di hari Senin sore. Padahal kan hari Minggu kan sudah hilang. Jadi dalam perjalanan itu Mas Bayu itu cerita kita ada kejanggalan Mas ketika turun. Waktu itu sebelum memang saya sudah cerita duluan. Kejanggalan gimana Mas Bayu kan gitu. Jadi waktu turun sama Pak Tim Basarnas, Mbak Lia itu pakai jaket merah itu. Jadi jaket merah itu dipakai lagi. Yang sebelumnya kan nggak boleh kan. Waktu perjalanan kan kita lepas. Tiba-tiba di perjalanan sebelum Eyang Semar, nanti waktu di situ kan ada pos 4 namanya itu patung kecil namanya Eyang Semar. Tiba-tiba itu pingsan. Jadi pingsan terus bangun lagi dan dia itu kesurupan. Matanya itu katanya Mas Bayu itu kayak melototi ke patung gitu loh. Mbak Lia nih. Mbak Lia, itu patung itu emang patung Eyang Semar itu. Dia itu melotot sambil menuding tolong, maksud saya itu jaket saya mau diambil orang itu sambil menunjuk ke patung Eyang Semar tadi. Dan saat itu juga secara refleks katanya sih tim Basarnas suruh ngelepas jaket tadi. Jadi Mas Bayu segera mungkin melepas jaketnya itu dari Mbak Lia. Jadi saat bajunya dilepas, dia itu langsung pingsan lagi Mas. Iya. Asli tapi ini nggak gimmick ya Mas. Dari tadi Mas cerita tuh saya kok merinding ya. Kalau nggak tahu ya. Merinding. Padahal bulan puasa nih. Kalau saya itu sebelumnya awalnya itu nggak merinding, terus ada kejadian ya kembali lagi merinding lagi Mas. Nah lanjut lagi tuh, gimana akhirnya pas Mbak Lia kesurupan? Setelah dilepas bajunya itu dia itu langsung pingsan. Setelah pingsan langsunglah dievakuasi ke bawah itu nggak ada masalah kan itu. Itu jadi cerita tadi Mas Bayu seperti itu ketika kita itu terpisah seperti itu. Jadi aku juga kontak sama Mbak Lia. Jadi waktu itu sebenarnya tuh aku sama Mbak Lia habis ini ke Rinjani. Itu dia posting kok ngotot ke Rinjani di grup itu. Udah. Oh, belum berangkat maksudnya itu masih ngajak. Dan saya capek langsung, Mbak Lia, kamu jangan ke Rinjani dulu, nunggu 6 bulan atau berapa lah. Sebenarnya kejadian kemarin di Arjuna itu bukan saya, tapi kamu yang mau diambil kan gitu. Itu kok tahu gitu? Itu dari orang-orang yang ke rumah saya ngecek kondisi saya itu orang-orang yang mistik-mistik yang tahu alam-alam seperti itu ke saya gitu. Saya diceritain seperti itu. Sebenarnya kenapa? Sebenarnya itu yang mau diambil itu Mbak Lia. Dan kenapa kok saya yang diambil itu karena itu saya membantu Mbak Lia waktu kaki terkilir. Dan mungkin katanya itu mereka tuh marah sama saya. Tadi waktu itu orang-orang kayak Pak Rahmat seperti kan benar saya itu masih hidup, cuman mereka melihat saya itu katanya sih dalam bentuk wujud kayak kayu gitu. Itu ya itu menurut mereka yang ceritakan ke saya. Tapi setelah saya bicara sama Mbak Lia, saya apa enggak jangan kerjanya dulu. Habis itu cerita, ya dia tuh ngaku waktu perjalanan sebelum aku teromo dia itu ternyata juga menstruasi waktu itu. Gitu. Ya mungkin semua itu sudah bagian dari cerita pengalaman, intinya kita itu selamat semua kan gitu. Iya. Nah nanti ini benar-benar seru banget pengalaman dari Mas Aang. Nanti bakal banyak pertanyaan nih di closing. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Mas Aang, dimana ternyata ini Mas Aang baru pertama kali nih cerita sampai full ya, sebelumnya nggak ada di media mana-mana ya Mas? Benar. Dan mungkin setelah cerita ini beredar kayak biasa Mas, suka ada pro dan kontra ya. Yang pro itu biasanya memang ya
percaya dengan apa yang Mas Aang alami. Yang kontra itu biasanya mikir, karena kan kejadian tersesat itu Mas Aang sendiri ya. Sendirian. Bisa saja pada saat itu karena memang haus, lapar, terus juga mental juga terkuras juga kan. Bisa saja memang hal-hal itu ya halusinasi yang dialami oleh Mas Aang. Tapi di sini kita nggak mau berdebat ya. Lebih baik kita minum kopi. Jatuh. Mantap. Nah, Mas Aang. Iya. Sebelum video ini kita tutup, pada saat Mas Aang ketemu orang tua Mas Aang itu kayak gimana? Nah, pastinya namanya orang tua pasti ya senang, Mas. Tapi jujur aja ketika saya tanya orang tua itu, dengan adanya berita sempat saya itu dinyatakan meninggal sampai sudah dipekankan kafan, tapi optimis orang tua saya itu masih hidup. Oh ya, pada saat itu Mas Aang udah sempat dinyatakan meninggal dan kain kafannya sudah disiapkan? Sudah disiapkan, mungkin sampai sekarang masih ada itu potongannya itu. Kain kafannya? Orang tua nangis nggak pas lihat Mas Aang masih hidup? Ya semua ya nangis, Mas. Jujur aja waktu itu saya juga melihat sama umi saya juga menangis kan gitu, menangis gembira lah intinya itu. Ketika saya kabar ditemukan itu. Mas Aang gimana pas lihat orang tua menangis? Waktu itu nggak kepikiran apa-apa, cuman emang kondisi drop, Mas. Jadi senang sih senang, pasti pikiran saya itu ya masih agak linglung gitu, kaget kan gitu. Ternyata saya masih hidup kan gitu. Terus ya dan pikiran yang lain pun nggak ada, cuma itu saja sih, cuma senang dan ternyata saya masih diberi umur panjang kan gitu. Dan dengan adanya kejadian ini Mas Aang tetap mau terus ya untuk naik gunung ya? Jujur kalau pribadi puncak itu sebagian dari hobi saya. Pasti saya nggak akan cerah. Itu pasti suatu saat saya akan naik lagi. Pasti itu. Nah, tadi saya dengar juga katanya Mas Aang ini juga punya pengalaman yang nggak dilupain ketika mendaki Gunung Rinjani ya. Iya. Jadi katanya waktu itu berenam ya, mendaki. Berenam. Sama satu orang yang ternyata sebetulnya dia tuh sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Jadi waktu saya Itu tahun berapa, Mas? Waktu saya masih kuliah kayaknya itu, Mas. Lama, Mas. Udah lama ya? Udah lama itu. Tapi masih ingat sampai sekarang. Karena nggak bisa dilupain juga ya? Nggak bisa dilupakan. Tadi waktu ingatnya kembali lagi mengenang masa itu, waktu saya di rumah sakit itu, hari terakhir ada yang DM, WA saya itu, teman-teman dari Surabaya itu nanya kabar, akhirnya saya balas. Alhamdulillah saya sehat, makasih doanya. Dan mereka bilang, Mas Aang, gimana kejadiannya? Apakah lebih serem dari Rinjani kan gitu? Ternyata mereka juga masih ingat. Akhirnya mengingatkan masa lalu kembali. Dan gimana nih? Kalian setuju nggak Mas Aang cerita lagi di RJ5? Yuk bisa 20.000 komen nanti Mas Aang cerita lagi di RJ5. Oke, gue rasa cukup demikian episode Om Mamat pada kali ini. Makasih Mas Aang udah hadir dan bercerita di RJ5. Kita doain nih semoga Mas Aang sehat kembali, pulih lagi dan bisa normal sedia kala. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5. Ciao.